Ini kita buka-buka sedikit ya, Bi ya. Oh, silakan. Jangan dikit-dikit lah Mas, Kita nanggung tuh bikin punya penasaran hak nggak enak. jawab ya, di sini ada hak jawab. Dulu ada Buka-bukanya jangan sama Mbak Dewi, bukan sama kita. dulu saya kami lebih bersemangat lagi untuk pengabdian kepada Kota Batam ini, Pak. Oke. Mas Gus? Hah? Jadi ya kembali kan Mbak Dewi Ya, Iya. dapat miss call tuh Mbak, itu Oh gimana? iya, kalau Dapat miss saya call. sebenarnya sama tadi Mas. Penerjemahannya mungkin Ah. berbeda begitu Mas tadi menyampaikan seperti itu, sama sekali tidak terpikir ke situ. Ah, Pertanyaan yang penyampaian dari tadi apa? Tim apa? Tim Mbak. Enggak, tadi. kemarin yang kita dari- ngobrol, kita itu. ngobrol maksudnya pesan. Iya, itu tuh program lebih bukanya belum sebenarnya kelihatan. ditujukan kepada tim kampanye, bukan kepada paslon, bahwa penyampaian di lapangan terkait dengan program itu nggak nusuk, nggak Nah, terasa, nggak iya. sampai. Iya, memang Itu tuh. yang saya tangkap Mas. Iya, Jadi buat mungkin tim. berbeda gitu ya, mungkin beda cara menerjemahkan. Kalau saya seperti itu, jadi Memang ke tim kalau ada kita yang perlu ada yang Perlu berbeda diperbaiki di lah. tahun, bukan diperbaiki Mas. Oh iya. Ada yang berbeda di tahun 2015 dan 2020 sekarang ini terkait dengan kampanye. kampanyenya. Jadi dulu kami leluasa untuk menyampaikan bahwa kami akan punya program PIK 64 kelurahan dan begini-begini. Kami akan berikan insentif RT RW, kami akan berikan ini. Itu dulu bebas. Iya. Begitu 2016 terkeluar Undang-Undang 10, Undang-Undang 10 tahun 2016, itu di situ tersebutkan bahwasanya paslon, tim pemenangan, kampanye tidak boleh menyebutkan atau menjanji-janjikan uang, materi atau apapun. Artinya jadi mau nggak mau di situ itu ada pengejauhan tahap bahwasanya you mesti sampein program, Ya. gitu loh. That's why itu gantung. Jadi berbeda ya Mas. Ya. Mungkin tadi Masnya benar juga menyampaikan bahwa kalau ramah ini sudah tidak terlalu bukan Nggak terlalu ngoyo. ini ya, bukan aku merasa baga atau apa ya, Jumawa tapi gitu ya. artinya secara popularitas Pak Rudi itu terlepas dia dianggap bisa bekerja atau tidak bekerja, orang lihat hasilnya kerja gitu loh. Jadi kami tidak perlu lagi turun mensosialisasikan tentang siapa bapak yang udah bekerja gitu. Jadi kami turun cukup menyampaikan saja bahwa pekerjaan A, B, C, D ini sekarang udah terbangun. Mau lebih lagi nggak? Kalau mau lebih lagi ya ayo pilih Pak Rudi. Sesimpel itu gitu loh. Artinya program-program yang kami sebutin tadi lebih menjurus kepada program karena memang aturan di 2016 menyatakan tidak boleh berupa janji-janji. Janji-janji. Jadi berbeda sekali ya. Kalau 2015 kemarin kenapa? Karena kebetulan juga aku di bagian media gitu. Jadi konten kreator dan lain-lainnya juga aku. Itu enak sekali kan. Kita nyebutin angka-angka sama seperti yang tadi disampaikan salah satu dari program unggulan Programnya. ramah itu kan RAMAH yang terakhirnya hasilkan APBD 4 triliun. 4 triliun. Kemudian ada RAMAH hanya alokasi dana PIK untuk 64 kelurahan itu boleh gitu loh, dan sekarang tidak boleh. Nah, Oke. itu yang harus dipahami oleh masyarakat seperti itu. Oke. Nah, di sinilah mulai buka-bukaannya Mas. Iya. Ini mulai panas nih Mas. Nah, Mas Pur, Mbak Dewi, sesuai tema kita kan ngomongin soal Ya. adu strategi perang udara lah Yes. ya di timnya Pak kita maupun Pak Rudi. Nah, kalau sekilas ya kemarin kita juga diskusi nih, makanya kita follow up-nya ke tim sukses ini. Ya, itu ini runningan itu sebenarnya. ya, kita melihat di kampanye timnya Pak Lukita di sosial media, kita ngomong soal media online itu kita melihatnya di timnya Pak Lukita kurang greget, Mas. Gitu. Apakah atau ini ada bagian dari strategi atau mungkin memang- karena Heeh. oh ini lawannya ini kuat banget, beda kalau di tempatnya Pak Rudion kayaknya Gencar banget. nggak tahu punya Mbak Suci Mbak Dewi basernya berapa nih tempatnya Mbak Mas Pur basernya berapa gitu kan. ini? Kayaknya lebih banyak tempatnya Mbak Dewi kayaknya. Gimana Mas Pur? ya Atau karena lawannya berat jadi emang jadi kelihatan nggak ini banget? tidak. Bapak jangan salah pikiran ya. Nah, semoga kita salah. Ya. Pertama memang kita tak berteman, jadi kita menghindari bersinggungan dengan media supaya tidak kelihatan. Tapi begini, menurut saya itu kan hanya cara ya. Ya. Kami lebih condong, lebih merasa seperti kami memanusiakan manusia daripada menggunakan buzzer atau di medsos. Kami lebih ke lapangan. Kami didukung dari partai-partai yang suka turun. Ada PDIP, ada Gerindra, ada PKB, ada yang lainnya itu untuk pengusungnya.
kami lebih banyak ke lapangan, Pak. Basis-basis kami tidak basis-basis medsos. Basis kami adalah basis-basis yang kami harus turun, Pak. Kami harus turun ke desa-desa, ke hinterland. Artinya lebih ke fokus ke darat daripada yang udara, Mas. Sebenarnya gimana? bukan masalah Porsinya lebih banyak porsi ke daratnya. lebih ke darat kita, Pak. Lebih banyak ke darat ya. Iya, kalau udara itu mungkin yang sudah kenal ya mungkin akan lebih tepuk tangan, tapi bagi kita harus menyapa langsung ke masyarakat dan sekaligus itu menjadi input bagi kita. Jangan sampai kita tidak menjadi dua arah. Kalau medsos itu kan hanya satu arah nih. Dan kesan tidak bertanggung jawab itu ada di medsos. Tapi kalau kami turun ke lapangan, apa betul sih apa masyarakat itu yang cerita-cerita di medsos itu kami akan konfirmasi cerita-cerita indah di medsos itu apa betul. Makanya kami Pak Lukita kadang-kadang bisa turun 15 kali sehari. Kalau tadi Mbak Dewi hanya 4, kami sampai 15 kali. 15 kali satu hari itu. Mas, Itu aku boleh bacain, Mas. Ini ada salah satu sumber ya dari Daniela Demitrova, Lars North and Jasper Strombeck, itu tahun 2014 buku penelitiannya tentang the effects of digital media on political knowledge and participation in election campaigns. Ya, ini terkait dengan tingkat fungsi media digital dalam kampanye. Itu digital media itu dibagi 3, situs media berita online, website partai politik, dan media sosial. Ternyata informasi yang paling dipercaya itu adalah situs berita online. Kemudian untuk keterlibatan, keterhubungan, mobilisasi itu adalah media sosial, Mas. Artinya media sosial itu salah satu media yang sangat efektif untuk meningkatkan keterlibatan, keterhubungan, dan mobilisasi. Jadi kalau dibilang tadi interaktif dengan ini, sebenarnya di media sosial bisa interaktif. Ini menurut ya, Mas. Ya bukan satu jalur. Gitu. Ya menurut saya dan artinya kan masa sekarang ini memang masanya ya masa pandemi ini ya sebenarnya kan bukan di pandeminya, masalah ini sekarang masa media sosial, masa online segala macam ya. Dan siapa sih sekarang yang nggak menggunakan fasilitas di media sosial? Artinya kenapa itu nggak begitu digencarin, dimanfaatin segala macam? Sudah ada, Mas, timnya untuk media sosial di timnya Pak Lukita udah ada. Oh tentu sudah ada. Sesuai dengan kita ke rujukannya ke ke KPU ya. Memang sudah ada, kita laporkan tim media kita, Twitter kita, Facebook kita, YouTube kita sudah ada. Sudah ada semuanya. Ya. Makanya kalau tadi disebut buzzer, kami tidak ada buzzer. Nggak ada buzzer. Kami lurus-lurus saja, Pak. Lurus-lurus saja. Meskipun istilah buzzer juga nggak dilarang. Iya, kan? buzzer itu kesannya negatif. Emang kesannya nama, tapi sebenarnya nggak dilarang juga. Nggak dilarang, Pak. Iya. Mbak, kalau tempatnya Mbak Dewi ini kita melihat sosial medianya itu kan gencar sekali dan kayaknya linear banget dengan ramah dan aman gitu loh. Betul. Apakah di tim media untuk pasukan udaranya sama atau bagaimana, Mbak? Kok jadi kelihatan jadi banyak banget gitu loh? Iya, jadi gini, Mas, mungkin tadi saya juga sedikit meluruskan versi beliau itu bahwa kalau medsos itu kesannya satu arah ya. Jadi di kami gitu kan dari awal, dari dulu sebenarnya dari zamannya yang ramah periode pertama itu kami menganggap bahwa efektivitas media sosial itu cukup tinggi sehingga kami lipat gandakan. Ini tadi kan ngobrolin soal perang ya. Jadi evaluasi dari 2015 itu ternyata itu efektif. Makanya kami sekarang itu lipat gandakannya sudah bukan lagi 2 kali lipat, 3 kali lipat, lebih banyak lipatannya gitu. Jadi untuk di lapangan kami punya banyak relawan, banyak sekali relawan dari berbagai segmen, dari berbagai tingkatan. Ada yang tingkatan kelurahan, kecamatan sampai dengan kota, ada yang segmen buruh, segmen mungkin kesukuan ya gitu, dari paguyuban dan lain-lain itu sudah ada. Dan sekarang kami ini focusing sebetulnya ngambil di segmen pemilih pemula. Di situ anak-anak milenial yang sangat tertarik dengan hal-hal berbau seperti ini gitu ya. Jadi secara tidak langsung kita mengedukasi politik kepada mereka. Ternyata politik juga asik ketika itu dinikmati versi mereka. Nah, disinilah dari pihak media kami itu membuka ruang cukup besar kepada mereka bebas berkarya. Makanya salah satu kegiatan kami itu yang terbaru, yang cukup kreatif juga, itu adalah Rupa Rudi Menyapa dan Hawai Am. Itu Bapak bisa menyapa langsung ke kawan-kawan kita, datang ke kafe-kafe tempat nongkrong, Bapak menyapa hanya dengan video call, kemudian ya juga itu 2 arah gitu. Jadi tidak ada ceritanya kalau medsos tidak udah, itu juga 2 arah. Apa yang menjadi masukan mereka ditampung, kemudian Bapak juga meng-create diri dia bahwa dia dekat dengan anak-anak milenial gitu. Jadi ada harapan yang ditimbulkan di mana milenial bahwa
pimpinan gue juga keren, pimpinan gue juga gaul, pimpinan gue ngerti teknologi gitu loh. Itu salah satu yang di branding oleh segmen milenial. Artinya buzzer dan sebagainya ya yang konotasinya negatif, mungkin buzzer itu tidak selalunya juga robot, tidak selalunya dibuat tidak seperti itu ya. Jadi relawan pun bagi kami itu adalah buzzer gitu. Buzzer kami itu relawan-relawan yang turun. Kita sudah tidak perlu, kalau dulu setiap kali Bapak turun kita mesti liputan, kemudian naikin. Bapak turun kita mesti bikin berita, naikin. Sekarang itu nggak perlu lagi. Jadi kami tim media sudah tidak perlu lagi yang kecil-kecil seperti itu, bikin desain, bikin video, liputan dan segala macam itu nggak perlu. Karena begitu di situ datang relawan sekitar 50 orang atau orang-orang di situ, secara otomatis mereka punya Facebook Next sendiri kok. Langsung posting 50. Ngapain lagi akhirnya media berpikir seperti itu lagi. Akhirnya apa? Ketika mereka berlomba-lomba, dititipin pesan aja, kalian selfie lah, kalian foto lah, kalian bikin video lah di acara Bapak, silahkan kalian up. Bahkan beberapa kegiatan di kami, karena memang kita tidak boleh lomba sekarang, bikinlah kegiatan apapun, tag 10 orang, itu kunci di kami. Jadi kegiatan apapun naikin Tag ke 10 orang. Tag ke 10 orang. Dan ya udah, alhasil kita bisa full di Twitter, kita naik meskipun ada yang hal-hal yang tidak krusial ya kalau di Twitter karena itu skalanya nasional. Kemudian di IG, kemudian di Facebook, kemudian juga kita di website, vlog dan lain-lain kita jalan. Seperti itu. Iya. Kalau di timnya Mbak Dewi, di timnya Pak Rudi kan kayaknya mau untuk sosial media untuk ini ya, menggrab anak muda ya. Kalau tempatnya Mas Pur di Pak Lukita, bagaimana sih strateginya untuk menggerak anak muda khususnya milenial? Kan berapa setiap pilkada Kota Batam itu kan partisipasinya di Batam kan selalu rendah. Selalu rendah. Dan kemarin 40 kalau saya 45. Ya, kisaran 50-an. 47-50 kalau salah ya. Dan di situ milenial termasuk yang terendah juga. Gitu. Kalau di strateginya di Pak Lukita apa, Mas Pur? Yang dilakukan. Tadi kalau di Mbak Dewi kan kayaknya relawannya udah banyak dan itu anak muda semua gitu kayaknya. Tingkat partisipasi rendah itu kan banyak faktor ya. Kalau yang saya baca itu dalam hal ini ada faktor perekonomian ya. Kalau anak-anak sudah merasa mapan tuh agak nggak begitu peduli sama politik, apatis lah ya. Yang kami lakukan adalah begini, secara substansi pemerintahan itu bagaimana peduli itu dalam arti yang peduli yang sesungguhnya. Kalau dalam pemerintahan kota ya bagaimana menaikkan anggaran untuk peduli sama anak-anak muda. Dalam hal ini bisa dilihat dari anggaran di Kemenpora lah ya kalau anak-anak muda itu. Kita bicara menyapa untuk apa menyapa tapi tidak ada menyelesaikan masalah kan begitu. Tentu kami akan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Kita naikkan anggaran porsi untuk anak-anak muda. Apa yang mereka inginkan tentu kami tidak tahu. Kami sudah golongan kolonial ya, sudah milenial lagi. Kami akan kembali ke tupoksinya pemerintahan itu. Kita panggil Kemenpora. Sebenarnya apa usulan-usulan anak-anak muda itu? Backup APBD. Sekarang kan masih kecil sekali. Tapi kalau nggak disampaikan kan milenial nggak tahu juga. Ya, justru bagian dari rupa tadi itu Rudi menyapa itu Mas. Target kita itu gitu. Kalian punya titipan program apa buat saya? Kalian di pencalonan saya itu inginnya apa, dan beberapa banyak ini sekarang yang sudah masuk lah ya, dan itu pure gitu. Kita tidak menggarap lagi relawan kita. Jadi salah satu programnya yang Rudi menyapa dan Hawa itu totally orang-orang yang bahkan mungkin dia tidak kenal Pak Rudi. Atau mungkin dia tidak tahu bahwa sekarang akan ada pilkada dan lain-lain. Pure orang-orang duduk di kafe, kita samperin, kita kasih bukan briefing lah, semacam menyampaikan bahwa kami media center, kami ingin ada Pak Rudi menyapa, mungkin ada kesan-pesan. Tapi pernah ditolak nggak? Misalnya ada pernah. Enggak lah, saya nggak mau misalnya. Iya, pernah. Tapi kita kan punya trik Mas. Balik lagi marketing itu ketika menyampaikan, kalau kita nanya ada yang mau nanya nggak? Atau mau ketemu Bapak Pak? Nggak, pasti ada jawabannya yang meragukan. Kita pandai masuk sebelum itu video call dan lain-lain, kan kita ada penetrasi untuk menyampaikan ke mereka secara persuasif seperti itu. Kalau ngomong soal marketing, aku sih melihat misalkan 2015 waktu Pak Rudi sama itu kan partisipasinya rendah. Anggap aja 50. Berarti artinya 50 itu kan nggak ada yang mau beli Pak Rudi, Mas. Artinya gitu loh. Nah, maksudku kan ada peluang di situ. Nah, ya ada peluang di situ. Apa sih sebenarnya programnya di timnya Pak Lukita gitu loh untuk menggerap di situ?
kalau aku lihat sih tadi Mbak Dewi sampaikan kayaknya Pak Rudi melihat itu, makanya kan banyak ke situ kan. Karena dulu banyak yang nggak beli, sekarang mau diambil agar orang mau beli gitu. Sudah mulai menutup ruang gitu loh, Bang. Gimana nih, Mas? Ini seperti itu menjadi peluang bagi kami tentu ya. Tentu kami tidak akan meng-copy paste apa yang dilakukan oleh kubu Rama. Saya malah ngeri. Mas Purni diem-diem, Pak Lukita diem-diem, ternyata nanti sebulan terakhir baru dia. Tunggu begini. Memang kita berfilosofi air beriak tanda tak dalam. Kami pelan pasti, kami terukur, termonitor. Ya insya Allah kalau sudah pertama takdir, insya Allah lah kita menang, insya Allah. Tanpa bermaksud merendahkan siapapun ya. Boleh Mas gitu. Iya. Tapi ngomong soal ini tadi Mas, yang menggrab milenial lah, maksudnya gimmicknya apa Mas? Kita belum melihat loh. Semoga saya kembali lagi, semoga saya salah nih. Gimmicknya Pak Luki apa? Jangan disimpan, nggak mau ada Mbak Dewi. Tidak. Soal tadi apa? Soal bagaimana? Nggak apa-apa, soal gimmick kan perlu disampaikan di sini nih. Ya. Barang kan kalau lihat. Memang saatnya di sini untuk nggak apa-apa, biar orang juga tahu ini. Iya, saya paham. Pak Lukita itu humanis kepada siapapun. Ya, jadi tidak terfokus hanya milenial. Jadi semuanya mendapat porsi yang sama. Jadi kenapa mesti milenial juga? Tetapi bagi kami semuanya yang mempunyai hak pilih, bagi kami menjadi concern ya. Tidak hanya milenial tetapi yang tua, ya, pokoknya yang sudah menjadi hak pilih bagi kami karena ini kontestasi menjadi semuanya penting. Soal penekanannya tentu kami sudah menghitung apakah memang milenial ini sebenarnya mau sih gerbong milenial itu meskipun dirayu-rayu mau enggak kira-kira kan begitu. Ya kami menghitung begini lebih baik satu orang yang jelas memilih kita daripada kita merayu-rayu. Kalau orangnya nggak peduli bagaimana Pak? Apatis bagaimana Pak? Kita akan seperti jiwanya nggak marketing. Nah itu marketing juga. Marketing kan tidak harus melakukan sesuatu. Do nothing itu juga melakukan sesuatu. Kita pertama begini, melihat kenyataan kita kan head to head saja. Yang nggak memilih Pak Rudi kan memilih kita. Itu saja sih. Jadi bisa jadi limpahan suara yang nggak milih Pak Rudi 50% bisa jadi ke kita juga Pak. Tapi itu marketing juga Pak. Itu marketing pasrah. Tidak. Saya mulai dari marketing do nothing itu marketing juga. Tapi do nothing itu nggak nothing juga. Do juga itu. Tapi yang 2015 nggak milih waktu itu nggak milih Pak Rudi, jangan-jangan sekarang malah milih itu kan yang kalau nggak dirayu itu. Nah kalau yang sebenarnya kelihatan Pak Rudi kan sudah 2 kali pilihan ya. 2011 sama 2015. Kalau masih stagnan, berarti masyarakat masih merasa belum ada yang baru, dan Lukita itu sesuatu yang baru Pak. Saya yakin kan Lukita itu sesuatu yang baru. Ya artinya kan generasi milenial yang sekarang baru notabene punya hak pilih, dia masih bisa gamang menentukan pilihan ke mana. Bisa. Kan sekarang taruhlah sekarang zaman milenial tanpa kita dorong pun mereka akan mencari kalau memang mereka ingin Batamin lebih baik. Bisa di searching Pak betapa banyaknya berita tentang Pak Rudi, Pak Amsakar, Pak Lukita, Pak Basit. Meskipun kalau memang mereka berkeinginan tentu mereka akan pas. Itu tim suksesnya inginnya dijemput bolanya. Kalau kita kan menjemput bola. Enggak, itu kayaknya versinya Mbak Dewi. Itu belum versi. Bukan masuk bela. Ada yang disimpan. Iya. Enggak malah itu tadi benar. Jadi analogi saya tidak melakukan sesuatu adalah melakukan sesuatu juga. Iya, boleh betul. Jadi memang kalau milenial itu kan banyak golongan. Kita nggak bisa menerka juga. Ada yang pengen dirayu, ada yang pengen didiemin tapi kok jinak-jinak merpati ini. Iya. Mungkin itu yang akan diserang. Nah, kalau mulai Mbak Dewi, kalau di Batam tuh anak mudanya tuh perlu dirayu atau perlu mereka agresif ya silahkan saja. Jadi seperti yang tadi disampaikan.